dan manusia namanya gitu. Dan kadang hal yang seperti ini nyebelin dan biasanya saya langsung cut off yang kayak gitu. Jadi udahlah, nggak mau lagi bersinggungan sama orang seperti itu. Yang dimana kita kita sudah merasa menuai menanam kebaikan ke dia. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita akan bahas hal yang konseptual dan lebih ke sosial ya. Jadi ini kemungkinan besar teman-teman pernah mengalami masalah dipandang sebelah mata. Entah Anda yang memandang sebelah mata orang lain atau Anda yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Antara dua itu. Dan pasti juga Anda pernah mengalami orang yang dipandang sebelah mata tiba-tiba jadi baik. Kita jadi tiba-tiba baik ke orang yang kita pandang sebelah mata, dan begitu juga sebaliknya. Kita merasa, kok dia jadi baik? Nah, itu biasanya kita sebutnya, itu karena ada maunya aja, makanya jadi baik. Oke, ini pendapat saya. Karena ini real case sih, saya ada apa ya, ada seller juga. Ya ini real case saya yang alami lah, dan mungkin relate sama teman-teman. Oke, satu, jadi ini manusiawi. Ini masalah prioritas aja teman-teman. Masalah prioritas, masalah misalkan contoh ya. Misalkan yang nge-WhatsApp saya adalah Mas Gibran, Bapak Wakil Presiden. Gak mungkin saya memandang sebelah mata Mas Gibran. Pasti saya balas, kalau diundang pasti saya pakai baju yang rapi, dan seterusnya. Tapi kalau yang ngontak saya, ngajak ketemuan adalah orang yang, ya mohon maaf entah itu siapa, tiba-tiba ngajak ketemuan, ya otomatis saya pasti pandang sebelah mata dong. Tapi kalau ternyata dia adalah Mas Gibran kan beda. Jadi masalah prioritas saja. Masalah prioritas. Contoh nih, ilustrasinya. Misalkan ini ada saya, terus ada orang yang ngontak ke saya, awalnya dia ngontak saya dan saya melihatnya ya biasa aja gitu ya, mungkin bisa dibilang memandang sebelah mata, mungkin agak judes, mungkin nggak ekspektasi berlebih, balas seadanya, nggak ngasih tahu yang detail dan sebagainya. Itu ya wajar karena saya kan ada prioritas lain juga. Ini yang kiri kanan ini, kiri kanan ini, kiri kanan ini, prioritas saya juga yang lain. Termasuk beliau juga. Beliau juga sebenarnya punya prioritas juga, dan tapi skalanya kan beda-beda. Kalau saya seperti apa, kalau si yang orang tanda tanya ini seperti apa. Dan hal ini, si memandang sebelah mata ini akan langsung bisa jadi hilang ketika ada yang namanya benefit. Benefit itu apa ya? Umumnya adalah uang. Makanya wajar banget kalau teman-teman misalkan nge-WhatsApp ke saya, terus aja balasnya judes atau seadanya atau lambat, terus teman-teman tiba-tiba beli tool ke saya atau ikut sindikat dropship misalkan, tiba-tiba saya jadi baik. Ya, ya memang gitu, memang ada udang di balik batunya. Karena skala prioritas Anda di depan saya akan jadi naik ketika Anda sudah memberikan benefit buat saya. Jadi itu wajar sekali, masalah manusiawi sekali, dan ini yang saya alami karena saya banyak bersinggungan sama orang, dan saya memang lagi serius banget untuk ngebangun networking teman-teman. Salah satunya networking yang saya bangun ini sindikat dropship, di mana kita kita ngedropship berjamaah. Cek aja di ganilozaki.com. Nah, itu manusiawi, ini masalah prioritas saja, dan prioritas itu akan berubah jika ada sudah benefit atau beneficial, atau lebih bagus lagi saling menguntungkan. Nah, ini gunanya apa? Jadi saya cuma menekankan teman-teman, networking itu best investment, the best investment. Bukan hanya saat ini loh teman-teman, kita memang lagi berat ya, para seller memang lagi berat karena banyak jebakan Batman, admin fee makin naik, no iklan, no jualan, banyak macam. Dan dari dulu sebetulnya investment. Bahkan ada yang bilang your net worth is your network, your network is your net worth. Jadi net worth, jadi kekayaan Anda adalah networking Anda. Dan saya memang lagi serius ngebangun ini. Dari berapa? Saya sadar ini udah 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah baru terasa buahnya tuh sekarang. Baru terasa ya, karena ngebangunnya memang nggak mudah. Dan tipsnya, jadi kalau teman-teman, ya who knows gitu. Jadi coba open, kalau teman-teman melihat seseorang, ini siapa sih Anda memandang sebelah mata, who knows gitu, siapa tahu dia suatu saat menjadi orang yang besar atau apa, coba open dulu. Contohnya paling gampang ya mungkin film Iron Man ya, Iron Man berapa ya? Kalau nggak Iron Man 3, yang si saintisnya dia dipandang sebelah mata oleh si Tony Stark, tiba-tiba dia jadi besar dan malah jadi musuhan. Wah, berbahaya. Nah, who knows, siapa tahu yang Anda pandang sebelah mata itu suatu saat jadi sesuatu dan bisa jadi kerjasama, who knows. Jadi, coba open dulu. Walaupun tetap memandang sebelah mata, tapi coba open dulu. Lalu, kedua, tipsnya tanam kebaikan. Insya Allah, kalau kebaikan yang kita tanam,
kita tuai juga kebaikan. Tapi kadang ada juga loh, saya sudah menanam kebaikan, ini mungkin saya aja yang merasa merasa gimana, merasa merasa sombong mungkin ya, atau secara umum deh, jangan saya deh, secara umum ada juga yang menanam kebaikan, terus yang kita ambil adalah yang diberikan adalah keburukan. Contohnya ya paling sederhana, Palestina, Palestina open terhadap Israel, tiba-tiba Israel mencaplok. Dan manusia namanya gitu. Dan kadang hal yang seperti ini nyebelin dan biasanya saya langsung cut off yang kayak gitu. Jadi, udahlah, nggak mau lagi bersinggungan sama orang seperti itu. Yang dimana kita kita sudah merasa menuai, menanam kebaikan ke dia, ternyata keburukan yang kita tuai. Atau dianya malah malah jadi nyebelin atau malah jadi toksik ke kita, mending tinggalkan aja. Jadi networking itu bukan berarti mencari teman sebanyak-banyaknya, bukan, tapi filtering. Filtering. Jadi memang funnel-nya, jadi kita memang mencari sebanyak-banyaknya, tapi kita filter mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Bukan sebanyak-banyaknya harus bagus semua, enggak mungkin, namanya manusia dan itu wajar banget. Ya, itu aja teman-teman video konsepnya ini, konseptual ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jangan lupa kalau mau join Sindikat Dropship cek aja di ganirozaki.com. Sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.